Perkenalkan, nama saya Arif Dian Pratama, MTN 1712 Solo Yogyakarta, program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul analisis evaluasi proses pembelajaran daring melalui aplikasi WhatsApp kelas 5 SDN Negeri Sukalagung, Kecamatan Dasaran. Lalu yang berikutnya adalah masuk pada konteks penelitian. Pendidikan menjadi salah satu modal utama dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. Pendidikan merupakan proses pendewasaan secara sadar terencana untuk mengoptimalkan potensi peserta didik serta terbentuk wawasan, karakter, dan kepribadian sebagai manusia seutuhnya. Pendidikan yang baik diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan seluruh potensi peserta didik sehingga manusia menjadi lebih baik, dijelaskan dan termuat dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu tantangan perkembangan pendidikan pada era globalisasi adalah penggunaan teknologi dalam memfasilitasi belajar siswa agar lebih luas, lebih banyak, dan bervariasi. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 yang di dalamnya berisi proses belajar mengajar secara tatap muka diberhentikan dan diganti dengan pembelajaran daring. Oleh karena itu, pembelajaran daring menjadi salah satu faktor penentu dalam meningkatkan proses belajar mengajar di Indonesia. Menurut Simpatis dan Komarudin tahun 2015, pembelajaran daring merupakan program penyelenggaraan kelas dengan dilaksanakan dalam jaringan untuk menjangkau seluruh kelompok target masif dan luas. Pembelajaran daring dirasa mampu untuk membantu guru atau tenaga pengajar dalam menginovasi memberikan pelayanan yang fleksibel dan efisien ketika terjadi suatu halangan yang berkenaan tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka atau pembelajaran konvensional di luar. Suatu pembelajaran dapat menjadi baik dan lancar apabila guru dan peserta didik dapat mengatasi hambatan-hambatan yang mengganggu. Pembelajaran daring juga tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang muncul saat kegiatan belajar mengajar terlaksana. Menurut Gilang K. tahun 2020, pembelajaran daring memiliki hambatan yang ditemukan, yaitu keterbatasan akses internet, berkurangnya interaksi dengan pengajar, pemahaman materi, minimnya pengawasan dalam belajar oleh orang tua, dan lain-lain. Pada kesempatan pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu saya, pada SDN Sukalagung, khususnya di kelas 5, menemukan bahwa pada praktik pembelajaran daring, siswa cukup mampu mengikuti pembelajaran daring. Namun, guru masih kesusahan untuk melihat keefektifan pembelajaran daring yang telah dilakukan. Berdasarkan masalah yang didapat oleh peneliti,
penulis ingin menggali tentang gagasan dan untuk mengetahui proses dan hasil evaluasi pembelajaran daring. Evaluasi menjadi penting dilakukan sebagaimana dikatakan oleh Arifin 2017 tentang tujuan evaluasi, yaitu menentukan kualitas sesuatu terutama berkenaan dengan nilai dan hasil. Melalui gagasan tersebut, peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada evaluasi pembelajaran daring kelas 5 melalui website di SDN Cipagung Kecamatan Batangan dan menjalankan penelitian yang berjudul tentang analisis evaluasi pembelajaran daring melalui aplikasi website kelas 5 SDN Negeri Cipagung. Tujuan penelitian kali ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi program pembelajaran daring melalui website sebagai sarana atau platform belajar jarak jauh pada siswa kelas 5 SDN Cipagung Batangan yang diperlihatkan selama pembelajaran daring. Kajian teori yang peneliti ambil dan menjadi acuan dalam penelitian kali ini adalah yang pertama, yaitu pembelajaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Kemudian, pembelajaran daring menurut Fakih dan Komarudin tahun 2015 menjelaskan bahwa pembelajaran daring merupakan program penyelenggaraan kelas berbasis pembelajaran dalam jaringan untuk menjangkau kelompok target masif dan luas. Kemudian, teori yang peneliti gunakan adalah evaluasi pembelajaran. Menurut Rodin, pada tahun 2017, evaluasi pembelajaran adalah suatu proses kegiatan evaluasi yang hanya terbatas pada ruang lingkup kelas atau dalam konteks proses belajar mengajar. Yang terakhir, kajian teori yang peneliti gunakan yaitu teknologika pedagogika content knowledge atau yang disebut juga dengan TPADK. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Munajid dan kawan-kawan pada tahun 2021, teknologika pedagogika content knowledge atau yang disingkat dengan TPADK merupakan pengetahuan dalam strategi yang diperlukan untuk mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam menjelaskan materi pembelajaran. Yang berikutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang peneliti lakukan bersumber pada setting penelitian berlatar belakang di SDN Cipagung Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Metode yang digunakan atau pendekatan penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan kualitatif deskriptif dengan mengamati, menganalisis, dan menggambarkan fenomena yang terjadi. Menurut Moleong, tahun 2017, pendekatan deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil mengumpulkan subjek-subjek sumber data yang diteliti. Lalu, berikutnya adalah data dan instrumen penelitian. Data yang digunakan oleh peneliti adalah data hasil angket dan wawancara. Kemudian, instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan wawancara dan angket. Kemudian adalah teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan cara observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengetahui dan mengamati secara langsung kegiatan pembelajaran daring yang dilaksanakan pada kelas 5 SDN 1. Lalu yang berikutnya wawancara. Wawancara yang digunakan oleh peneliti bersumber pada narasumber yang peneliti pilih, yaitu wawancara kepada kepala sekolah dan wawancara kepada guru kelas 5 SDN Negeri 1. Berikutnya adalah angket. Angket yang peneliti berikan atau gunakan bersumber untuk mencari tahu kegiatan pembelajaran daring dari narasumber peserta didik kelas 5 SDN Negeri Cipagong. Yang berikutnya, yang terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan peneliti pada penelitian kali ini adalah menggunakan foto maupun rekaman video wawancara. Yang terakhir adalah teknik keabsahan data. Teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan triangulasi teknik. Dan kemudian teknik keabsahan data yang lain yang digunakan oleh peneliti adalah peneliti merecheck temuannya atau mengecek kembali temuannya dengan jalan membandingkan berbagai sumber data yang telah didapatkan dari observasi, wawancara, dan angket. Kemudian adalah hasil penelitian. Hasil penelitian yang didapat oleh peneliti pada penelitian kali ini, pengambilan data wawancara melalui kepala sekolah seperti berikut dan guru kelas 5 SDN Negeri Cipagong pada berikut. Angket pengambilan data dan peneliti lakukan kepada guru kelas 5 dan peserta didik kelas 5. Ini adalah pengambilan data angket yang dilakukan oleh peneliti kepada peserta didik kelas 5 SDN Negeri Cipagong yang berjumlah 9 orang siswa. Lalu yang berikutnya adalah deskripsi data. Pada angket penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan diberikan kepada kepala sekolah untuk menilai pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh guru kelas 5 SDN Negeri Cipagong dengan berbasis PPATK mendapatkan hasil sebagai berikut. Pada data diagram tersebut menunjukkan bahwa guru kelas 5 lebih unggul pada kriteria pengetahuan pedagogi atau pedagogical content knowledge yang memiliki skor maksimal yaitu 5. Sedangkan pada pengetahuan teknologi atau technological knowledge, guru kelas 5 dinilai cukup baik dengan perolehan skor 3. Pada pengetahuan tentang materi content knowledge, yaitu penguasaan materi yang didapat pada pembelajaran daring, guru memperoleh skor 4 yang menunjukkan baik. Pada kriteria technological content knowledge, guru mendapat perolehan skor 3,5 yang dinilai cukup. Yang berikutnya, pada pedagogical content knowledge, perolehan skor yang dimiliki oleh guru sebesar 4,3. Berikutnya adalah kriteria tentang technological pedagogical knowledge yang memperoleh skor 4. Pada kriteria technological pedagogical content knowledge,
atau yang disebut juga dengan PPATK. Pedagogi guru terlihat dengan berhubungannya penggunaan strategi pembelajaran yang diterapkan pada pembelajaran daring dengan perolehan skor 4. Data dan kesimpulan yang peneliti ambil dari penjumlahan setiap perolehan skor angka tersebut dari 20 butir pertanyaan, skor maksimal 100. Dengan skor maksimal 100, guru kelas 5 SD Negeri Sukagung mendapatkan skor dengan kriteria baik, yaitu 80. Guru kelas 5 mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi dalam memfasilitasi pembelajaran kepada peserta didik dari cakupan konten materi yang diajarkan dengan baik. Lalu yang berikutnya, ini adalah data hasil angket peserta didik kelas 5. Ini adalah salah satu data hasil yang menunjukkan bahwa peserta didik, menurut peserta didik, pembelajaran dari rumah melalui WhatsApp membantu untuk tetap belajar selama pandemi COVID-19 dengan perolehan responden dia sebesar 100%. Dengan kata lain, jawaban peserta didik yaitu semua peserta didik kelas 5 yang berjumlah 9 orang siswa menjawab ya. Kemudian salah satu hasil angket yang didapat oleh peneliti yaitu adalah tentang angket dengan indikator orang tua peserta didik membantu membimbing pada saat pembelajaran daring di rumah. Hal tersebut sebesar 44% menjawab tidak, artinya 4 dari 9 anak di kelas 5 SD Negeri Sukagung, orang tua peserta didiknya tidak membantu membimbing pada saat pembelajaran daring di rumah. Sedangkan 56%, yaitu dengan persentase 56% sebanyak 5 anak menjawab ya. Artinya orang tua peserta didik membantu membimbing pada saat pembelajaran daring. Lalu analisis dan pembahasan. Analisis dan pembahasan yang peneliti akan terangkan kali ini adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang guru lakukan pada saat pembelajaran daring tentang materi, menentukan isi pokok dan kalimat penjelas dengan durasi waktu yang cukup melalui video call WhatsApp. Guru juga memberikan contoh permasalahan yang dapat dijawab oleh peserta didik. Permasalahan tersebut digunakan sebagai metode guru untuk memberikan kesempatan peserta didik mengemukakan pendapat secara problem solving. Materi pembelajaran yang telah dijelaskan adalah mencari isi pokok atau pokok pikiran yang peneliti temukan sudah sesuai dengan kompetensi dasar bahasa Indonesia, yaitu 3.1, yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks tulisan dan tulis. Yang berikutnya adalah analisis dan pembahasan tentang guru. Guru kelas 5 SD Negeri Sukagung yang bernama Ibu Trimunasih SPG, beliau mengajar di kelas 5 SD Negeri Sukagung selama 34 tahun. Kinerja guru tersebut dalam memberikan pelayanan pendidikan sudah baik. Pada kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru kelas 5 SD Negeri Sukagung sudah sangat baik. Hal tersebut terlihat pada penilaian angka tes yang menunjukkan hasil poin sangat baik pada indikator PK, yaitu pedagogical knowledge atau pengetahuan tentang pedagogi, yang mana
Guru mampu memilih strategi khusus yang sesuai untuk mengajarkan materi, menentukan isi pokok, sesuai untuk mengajarkan pada masa pandemi COVID-19 secara daring. Guru juga memiliki kompetensi dasar yang baik terlihat pada indikator TPK atau Technological Pedagogical Knowledge yang menjelaskan bahwa guru mampu menjadi moderator yang baik. Cara penyampaian guru secara interaktif dan menyenangkan pada pembelajaran daring membantu peserta didik untuk memahami materi. Yang berikutnya adalah tentang analisis dan pembahasan peserta didik. Peserta didik kelas 5 SDN Negeri Sukoharjo melaksanakan kegiatan daring di rumah. Dan semua peserta didik kelas 5 sudah dibekali oleh orang tua, yaitu berupa smartphone, untuk mengakses kegiatan belajar yang dilaksanakan menggunakan WhatsApp. Menurut peserta didik kelas 5 SDN Negeri Sukoharjo, pembelajaran daring melalui WhatsApp tidak menyulitkan dan membantu peserta didik untuk tetap belajar selama pandemi COVID-19. Yang ditunjukkan oleh hasil responden angket 9 anak yang terakumulasi sekitar 100% menjawab ya. Peserta didik kelas 5 juga berpendapat bahwa materi menentukan isi pokok yang disampaikan oleh guru secara daring melalui WhatsApp mudah dipahami dan penjelasan guru mampu untuk membantu peserta didik dalam mengerjakan tugas. Yang berikutnya, analisis dan pembahasan tentang hasil pembelajaran dari kegiatan hasil evaluasi pembelajaran daring, yaitu didapatkan pada hasil pembelajaran peserta didik dalam penguasaan materi menentukan isi pokok atau pokok pikiran dalam materi bahasa Indonesia yang peneliti temukan sudah baik. Peserta didik di kelas 5 SDN Negeri Sukoharjo dapat menguasai materi pembelajaran yang berfokus pada kompetensi dasar 3.1, yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks tulisan dan tulis. Hasil capaian tersebut dibuktikan dengan jawaban tugas peserta didik yang menunjukkan bahwa peserta didik mampu menulis, menentukan, dan mengembangkan ide pokok dari suatu bacaan. Hasil pembelajaran diperkuat dengan perolehan nilai hasil pembelajaran pada KT 3.1 yang menunjukkan tentang nilai 75 sampai 92. Kesimpulan, berdasarkan keseluruhan hasil analisis yang mencakup semua implementasi yang terlihat pada pembelajaran daring melalui WhatsApp di SDN Sukoharjo, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan pembelajaran daring di SDN Sukoharjo layak dan dapat dijadikan pengganti pembelajaran tatap muka selama keadaan darurat. Oleh sebab itu, pembelajaran daring dapat menjadi pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik, tergantung bagaimana pengelolaan serta kebijakan guru dan sekolah yang membuat pelaksanaannya berjalan menjadi lebih baik. Peserta didik kelas 5 mampu mengikuti pembelajaran daring dengan baik melalui WhatsApp. Kemudian, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran daring dengan baik. Hal tersebut terlihat pada pemanfaatan media WhatsApp untuk tetap memberikan pelayanan belajar kepada peserta didik selama pandemi COVID-19. Hasil pembelajaran kelas 5 SDN Sukoharjo dalam materi menentukan ide pokok yang dijelaskan secara daring mendapat respon positif dengan perolehan hasil yang menunjukkan pada KD 3.1 dengan rentang nilai peserta didik mencapai 75 sampai 92. Yang terakhir yaitu adalah saran oleh peneliti yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bagi peserta didik. Melalui hasil penelitian ini, peserta didik dapat mengungkapkan hal yang dirasakan dan dialami selama pembelajaran daring untuk melalui WhatsApp yang diharapkan peserta didik
untuk lebih disiplin dan sungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran. Walaupun durasi pelaksanaan pembelajaran guru yang singkat serta menggunakan sistem daring, bukan berarti membuat semangat belajar menjadi turun. Peserta didik diharapkan mampu beradaptasi lebih cepat menggunakan pembelajaran daring lainnya yang akan disampaikan secara virtual kelas. Bagi guru, melalui hasil penelitian ini, sebaiknya guru lebih meningkatkan pembelajaran daring, agar pembelajaran daring melalui WhatsApp tidak hanya menggunakan metode problem solving dan ceramah pada praktik penjelasan materi, namun juga guru diharapkan lebih mengedepankan strategi disiplin dan tugas memahami materi, agar guru tahu keefektifan metode pembelajaran daring yang telah digunakan selama pandemi COVID-19. Guru juga diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan di bidang teknologi agar mampu membantu peserta didik meningkatkan dan apabila ada persoalan teknis yang berkenaan dengan persoalan fisik yang tidak dapat dihadapi oleh peserta didik. Bagi sekolah, sebaiknya sekolah memberikan strategi serta mengembangkan media lain yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring, sehingga tidak hanya berfokus pada media WhatsApp. Sekolah diharapkan memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan metode yang tetap digunakan dalam pembelajaran daring, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dari hasil pemaparan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tadi, saya harap dapat menjadi manfaat untuk peneliti yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.